pemirsa G-Watch TV, jumpa lagi bersama Vira dan Dr. John. Apa kabar Dr. John? Kabar baik Vira, senang berjumpa lagi dengan Anda. Hello pemirsa G-Watch TV, pencinta podcast Imajiner, Shalom. Salam sehat selalu, kiranya kita tetap semangat dalam inspirasi dan semangat beropini yang bisa membuka cakrawala berpikir. Dr. John, tim redaksi G-Watch TV mensinyalir adanya kontestan pendatang baru atau kalau dianalogikan dengan istilah kedokteran, kontestan imatur, yang akan berkontestasi di persidangan Sinode Raya bulan Oktober mendatang. Sebagai writer jpibwatch.id, Anda pasti punya informasi tentang hal ini. Bisakah dijelaskan arti kontestan imatur? Kontestan imatur adalah kontestan yang belum memenuhi waktu pelayanan yang cukup di jemaat dan cenderung dipaksakan untuk tampil ke level berikutnya. Sinyal kontestan imatur sangat kuat dipancarkan karena ada booster atau penguat sinyal dari penguasa yang berupaya memaksakan kontestan imatur ikut dalam proses kontestasi pemilihan fungsionaris Majelis Sinode. Apakah kontestan imatur yang Anda maksud adalah kontestan yang belum matang dalam pelayanan atau masa kerja pelayanannya belum cukup untuk masuk dalam kategori pemilihan? Bukan Vira. Kontestan imatur adalah para pelayan, dalam hal ini pendeta, ketua majelis jemaat yang belum cukup setahun melayani di jemaat, akan tetapi sudah ingin pimpin sinode. Belum cukup setahun melayani di jemaat, sudah mencalonkan diri sebagai salah satu kandidat fungsionaris majelis sinode. Ini yang biasa dikatakan oleh sebagian orang bahwa mereka punya rentang waktu pelayanan yang masih seumur jagung di jemaat, tetapi sangat berambisi untuk mencalonkan diri sebagai fungsionaris majelis sinode. Apakah ada aturan di tata gereja yang mengatur tentang pencalonan pendeta, ketua majelis jemaat yang belum cukup setahun mengabdi di jemaat, tidak bisa menjadi kontestan atau tidak bisa dipilih? Tidak ada aturannya, Vira. Secara normatif diperbolehkan. Semua punya kesempatan dan punya hak yang sama untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai salah satu kandidat fungsionaris majelis sinode, asalkan memenuhi kriteria yang ditetapkan di tata gereja. Menurut Anda, apa yang menjadi masalah sehingga para kontestan imatur, calon imatur sebaiknya tidak mencalonkan diri? Pertanyaan nyeri-nyeri sedap, nyeri-nyeri manis, namun harus dijawab juga dengan cara yang beretika. Ya. Begini Vira, pertama, masalahnya kontestan imatur belum cukup setahun di jemaat, tapi sudah naik level ke pencalonan sinode. Yang kedua, belum pernah teruji mengelola konflik internal. Yang ketiga, belum teruji dalam pelayanan lintas usia, lintas karakter, lintas dinamika. Yang keempat, kontestan imatur, pendeta, KMJ, baru menginjakan kaki di jemaat dan masih hangat-hangatnya dari mutasi. Dan yang kelima, pendeta, KMJ belum sempat berkeringat serta integritasnya belum teruji di jemaat. Apakah ada kriteria lain agar mereka tak berlanjut menjadi salah satu kontestan, salah satu kandidat? Seyogianya tidak ada yang mengikat Vira, hanya kembali kepada kontestan imatur, ya, pendeta KMJ. Karena ini sangat berhubungan dengan masalah etika dan moral, etik rohani, ada tidak perasaan memiliki sense of belonging, adakah perasaan di mana bumi dipijak di situ, langit dijunjung, adakah win-win solution, saling memikul tanggung jawab rohani, di mana para pendeta KMJ ditempatkan untuk mempastoralkan jemaatnya. Kita harus ingat Vira, pelayanan bukanlah kompetisi cepat-cepatan untuk duduk di sinode, melainkan tugas panggilan pelayanan di jemaat adalah untuk menyelami bukan sekadar melewati. Menurut Anda, apakah ada solusi yang bisa dilakukan para kontestan imatur yang sudah terlanjur mempersiapkan diri untuk menjadi salah satu kandidat fungsionaris majelis sinod? Kembali kepada hakikat pelayanan itu, para pendeta KMJ yang baru beberapa bulan di jemaat sebaiknya bercermin diri, koreksi diri karena tugas panggilan dan pengutusannya masih imatur di jemaat, belum setahun di jemaat dan biarlah pelayanan itu berjalan sesuai prosesnya, taatlah dalam menjalankan tugas panggilan pelayanan. Dan segala sesuatunya pasti ada waktu dan jawabannya jika Tuhan berkenan, I think so Vira. Terima kasih Dr. John, kiranya bincang-bincang ini bisa didengar dan diterima oleh para kontestan imatur yang belum layak dicalonkan, berhubung belum setahun pelayanan di jemaat. Salam hangat Vira, presenter G-Watch TV.